Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya Irma Suryani akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia dan keamanan internasional, di mana saya akan mengangkat kasus pelanggaran hak-hak asasi para pelaut yang disandra oleh para perompak dari Somalia. Nah, kenapa dikatakan para perompak Somalia ini melanggar hak-hak asasi manusia? Karena pirate Somalia ini merupakan salah satu international crime. Jadi tidak hanya merugikan secara finansial karena mereka eh, meminta uang dan menyandra para korbannya, tetapi mereka juga eh, tidak memanusiakan para pelaut yang sudah disandra, sehingga eh, dikatakan bahwa mereka melanggar hak asasi manusia. Misalnya saja ketika mereka menyandra para pelaut, mereka hanya memberikan makanan roti busuk sekali dalam sehari dan juga segelas air minum dengan alasan kurangnya pasokan air bersih yang ada di sana. Nah, em, kejadian-kejadian yang terjadi dan penyanderaan-penyanderaan yang sudah dilakukan oleh pirate Somalia ini membuat dunia internasional mengecam pelaku uh, pelaku pelaku perompakan tersebut, sehingga negara Somalia sendiri membuka secara bebas siapapun negara yang mau membasmi dan menumpas kejahatan para pembajakan di perairan Somalia ini, sehingga PBB membentuk uh, Dewan Dewan Keamanan PBB untuk membasmi kejahatan para pirates Somalia tersebut. Nah, upaya-upaya lain yang ditempuh dunia internasional untuk membasmi kejahatan pirate Somalia ini adalah dengan membentuk organisasi-organisasi internasional, misalnya saja NATO Shipping Center atau yang biasa disingkat dengan NSC, atau juga ada organisasi Combined Maritime Forces atau yang biasa disingkat dengan CMF, dan juga ada organisasi internasional yang disingkat dengan MARLO atau Maritime Liaison Office, dan banyak lagi organisasi-organisasi internasional yang dibentuk untuk menjaga keamanan internasional, khususnya perompakan-perompakan yang terjadi di dunia pelayaran internasional. Nah, hubungannya dengan film yang akan saya representasi ini adalah dalam film ini terjadi perompakan sebuah kapal kargo Amerika yang disebut dengan Maersk Alabama. Di sini kapten kapal ini disandra dan diperlakukan tidak manusiawi oleh para perompak Somalia. Dan kejadian ini menurunkan banyak pihak, misalnya saja kapal perang Amerika untuk membantu pembebasan kapten kapal Maersk Alabama ini. Nah, kejadian bermula ketika kapal Maersk Alabama akan membawa logistik bantuan ke negara Kenya untuk membantu orang-orang yang kelaparan yang ada di sana. Kapal Maersk Alabama ini akan berlayar mulai berangkat dari pelabuhan Oman ke pelabuhan di Kenya. Nah, sehingga rute pelayaran ini akan melalui perairan Somalia yang dikenal dengan perairan yang sangat berbahaya dilewati oleh pelayaran internasional. Nah, di sini ternyata dalam perjalanannya
kapal Maersk Alabama ini dibajak oleh pirate Somalia ini. Di sini kita bisa lihat kapal para pembajak sudah mengejar kapal Maersk Alabama, dan akhirnya mereka berhasil menembus pertahanan kapal Maersk Alabama ini. Para perompak ini menaiki kapal tersebut dengan tangga yang mereka sudah buat. Nah, karena kapal kargo tidak boleh membawa senjata, sehingga Kapten Phillips ini hanya memanfaatkan apa yang ada di kapal untuk mencegah para perompak ini naik ke kapal. Tetapi akhirnya perompak ini pun bisa berhasil naik ke kapalnya. Nah, ketika perompak tersebut sudah di atas kapal, mereka bernegosiasi. Mereka menawarkan uang $30.000 yang ada di brankas. Namun ketika para perompak ini tahu bahwa kapal ini adalah kapal Amerika, mereka menaikkan targetnya. Mereka ingin meminta uang $10.000 Amerika. Nah, akhirnya mereka berselisih paham, kemudian tetap bernegosiasi, dan di sini kita bisa lihat kapten tetap bernegosiasi dengan para perompak dan menyuruh para anak buah kapal untuk bersembunyi di ruang mesin. Namun si perompak ini tahu bahwa ada anak buah kapal yang lain nih yang bersembunyi, ditandai dengan mesinnya kapal mati, kemudian lampunya juga dimatikan, sehingga si perompak ini mencari para anak buah kapal yang lainnya. Nah, akhirnya Kapten Phillips ini meminta bantuan terhadap kapal perang Amerika dan juga penjaga perairan laut internasional, dan akhirnya mereka sambil menunggu bantuan datang, mereka tetap bernegosiasi dengan perompak. Namun ketika dalam proses menunggu bantuan datang, akhirnya Kapten Phillips ini disandra oleh para bajak laut ini. Nah, kita bisa lihat di sini Kapten Phillips dibawa ke dalam sekoci kapal dan dipukulin oleh para perompak. Nah, seperti ini. Di dalam sekoci kapal yang kecil ini, Kapten Phillips diperlakukan kasar oleh para perompak. Nah, kita bisa lihat hak asasi si Kapten Phillips ini dikekang oleh para perompak ini. Si para perompak ini akhirnya meminta tebusan kepada pihak yang akan menolong si Kapten Phillips ini. Nah, seperti ini. Di sini Pak Kapten Phillips masih di dalam sekoci kapal dengan kondisi yang kehausan dan kelaparan. Kemudian dia mencoba melarikan diri, namun gagal karena dikejar oleh para perompak ini. Akhirnya Kapten Phillips kemudian dibawa kembali ke dalam sekoci yang kecil ini. Perompak ini memukuli, menyiksa kapten kapal Maersk Alabama ini
Nah, salah satu temannya berusaha dan mencoba untuk memberhentikan penyiksaan tersebut karena alasannya ketika korban sudah tidak berdaya atau misalnya korban Kapten Phillips ini meninggal, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka minta. Mereka tidak akan bisa mendapatkan tebusan $30.000 yang mereka minta tadi. Nah, sehingga mereka menghentikan penyiksaan terhadap Kapten Phillips ini. Nah, di sini terlihat ketegangan-ketegangan yang selalu muncul. Kapten Phillips pun juga sudah merasa uh, hopeless dan merasa dia tidak akan selamat, sehingga dia membuat pesan kepada keluarganya. Namun hal ini ditentang oleh si pirate Somalia tersebut, sehingga membuat mereka marah dan menyiksa Kapten Phillips lagi. Nah, akhirnya kemudian para perompak ini akhirnya pada kesempatan yang tepat mereka ditembak oleh sniper yang sudah disediakan di kapal perang Amerika tersebut, dan satu orang lagi dipenjara selama 33 tahun, dan akhirnya Kapten Phillips bisa bebas meskipun mengalami goncangan, stres yang berat, namun dia ditangani dengan medis, dan akhirnya 1 tahun kemudian Kapten Phillips ini bisa kembali bekerja, kembali berlayar lagi dengan kondisi yang sudah sehat 100%. Nah, demikian presentasi saya tentang hak asasi manusia dan keamanan internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.